Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat belajar. Kita akan memasuki materi terakhir atau bab terakhir di kelas 10, yaitu di matematika wajib ya, yaitu trigonometri. Nah, pada video kali ini Bu Indah akan membahas tentang sudut dan perbandingannya pada segitiga siku-siku. Oke, silakan dibuka LKS-nya untuk lebih mudah. Nah, Bu Indah akan bahas sedikit tentang sudut, langsung ke sudut ya. Ternyata sudut itu ada dua jenisnya, yaitu yang pertama ada yang namanya sudut bertanda positif. Nah, sudut itu sebenarnya berawal dari sisi awal yang ini, kemudian ada sisi akhir yang ini. Nah, dia dibuka semacam dibuka seperti itu ya. Nah, kalau tandanya itu dibukanya itu berlawan dengan arah jarum jam, maka kita sebut bahwa sudut alfa ini akan bernilai atau bertanda ya, bertanda positif. Nah, kebalikannya, jika kita sisi awalnya tetap seperti ini, kemudian dibukanya itu searah jarum jam, arah jarum jam berdetak itu kan tek 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 gini kan ke kanan ya. Nah, maka alfa di sini akan bertanda negatif. Nah, itu saja tentang sudut. Jadi ada yang nanti itu yang tandanya positif, misalkan itu langsung 30 derajat. Ada juga yang nanti tandanya negatif, yaitu misalkan min 30 derajat. Oke, itu pengenalan saja. Selanjutnya ada ukuran sudut. Biasanya kita bisa mengaturnya dalam bentuk satuan derajat. Ini yang paling sering kita temui. Nah, kalian tahu dalam satu lingkaran, ini lingkarannya anggap saja bagus ya. Satu putaran lingkaran itu sama dengan 360 derajat. Maka kalau kita cari satu derajatnya akan sama dengan 1/360 putaran. Seperti pembagian aja ya. Nah, biasanya kalau ada soalnya itu ya hanya diminta untuk mengubah, misalkan 2/3 putaran, kalian diminta untuk mencari berapa derajatnya. Nah, gimana caranya? Kembali lagi ke sini ya, satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Maka kalau 2/3 tinggal kita cari 2/3 kali 360 derajat. Nah, cara ngitungnya seperti biasa kita coret, berarti ini 12, 2 kali 12 itu 240 derajat. Nah, cukup mudah ya. Atau mungkin kebalikannya, misalkan 120 derajat berapa putaran? Nah, ini lebih mudah ya. Kita tahu bahwa tadi 1 derajat itu 1/360. Kalau 120 berarti tinggal kita kali 120 derajat kali 1/360. Nah, tinggal kita coret, kita sederhanakan, ini sama dengan 1/3 putaran. Nah, cukup mudah. Ini masih mudah. Kemudian ada satuan radian. Ini Bu Indah langsung bahas terkait dengan sudut derajatnya saja ya. Nah, tadi kan satu lingkaran itu ada 360 derajat. Ternyata itu sama dengan 2 pi rad. Rad di sini biasanya kepanjangan dari radian itu sendiri. 2 pi rad. Berarti kalau kita cari pi radiannya 1 pi rad, berarti tinggal kita bagi di sini, yaitu 180 derajat. Cukup mudah ya. Jadi 1 pi rad atau pi radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, cara ngitungnya kalau contoh soalnya itu biasanya gini. Misalkan kayak yang tadi ya, 120 derajat itu berapa pi rad. Nah, cara ngitungnya berarti gimana? Berarti tinggal kita bagi saja ya, 120 derajat dibagi 180
derajat, yaitu sama dengan coret-coret dibagi 2, bagi 6 ya, bagi 6 2, bagi 6 3, maka dia 2 pi radian. Yang kedua, sekarang misalkan kalian diminta untuk mencari sepertiga pi rad, berapa derajat. Nah, jadi cara ngitungnya adalah sepertiga pi radian sama dengan 180. Berarti kita ganti aja ini 180, coret-coret berarti 60 derajat. Nah, ketemu. Itu hanya sekilas tentang ukuran sudut, yaitu derajat dan radian. Jadi nanti kalian bisa mengubah derajat ke radian, radian ke derajat. Oke, kita langsung ke kuadran. Nah, kita tahu di kartesius itu dibagi menjadi 4 daerah ya. Di kartesiusnya yang biasa kalian temui mulai SD itu dibagi 4 kan ya. Nah, tadi kita tahu kalau sudutnya satu putaran itu mulai dari sini kan ya, mulai dari yang positif ke yang negatif seperti ini, itu adalah 360 derajat. Oleh karena itu kalau kita bagi menjadi 4, berarti di sini ada 0 derajat, di sini ada 90 derajat, di sini 180 derajat, di sini 270 derajat. 360-nya balik ke sini lagi ya kan. Nah, ternyata sudut yang di antara 0 sampai 90 derajat itu berarti dia ada di kuadran 1. Kalau yang ada di sini berarti dia di kuadran 2. Kalau yang di sini berarti dia di kuadran 3, sedangkan yang di sini berarti dia di kuadran 4. Nah, biasanya itu misalkan ya, kalau Bunda tanya 120 derajat, nah dia ada di kuadran mana nih? 120 derajat kan berarti di antara 90 sampai 180, dia ada di tengah-tengah sini kan ya. Nah, ini berarti 120 derajat, berarti dia di kuadran 2 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan tadi Bunda tanya min 30 derajat berarti di mana? Min 30 tadi kan berarti mulai dari sisi awalnya ini kita buka sejalan dengan jarum jam ya. Berarti gini kan ya bukanya. Seret. Nah, sebesar min 30 derajat. Berarti dia ada di kuadran 4. Gitu. Jadi nanti kalian sudah tahu kalau tadi ada sudut yang positif dan negatif, kemudian bisa menentukan oh dia di kuadran 1, oh dia di kuadran 2, oh dia di kuadran 3. Tuh. Oke, lanjut ke intinya, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, misalkan Bu Indah kasih kalian seperti ini, diketahui gitu ya, segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B. Nah, misalkan seperti ini, berarti gambarnya ada berapa nih? Ada yang bisa kalau kita ilustrasikan gambar ini, kita bisa dapatkan seperti ini kan, ada segitiga siku-siku. Boleh ke siku-sikunya di sini kan ya. Tadi diketahui kalau siku-sikunya itu di B, berarti otomatis ini adalah B. Tinggal kita menentukan A dan C. Nah, Bunda bisa nulis A nya di sini, C nya di sini, atau ada dua versi kan, kita balik, ini B kemudian ini C, ini A nya mulai dari sini A B C. Nah, berarti nanti kalau kalian diminta untuk membuat misalkan segitiga DEF, siku-siku di F, nah berarti mungkin ada dua kemungkinan gambar atau ilustrasi. Tapi yang jelas siku-sikunya tadi dilihat di mana, di BK, di FK, di EK gitu. Jadi patokannya tetap di siku-sikunya. Sisanya tinggal kita ngikutin saja. Oke, kita akan belajar yang ini aja ya. Bu Indah hapus dulu yang di sini. Bu Indah pilih satu aja terlebih dahulu.
Oke. Nah, ada yang namanya sin, ada yang namanya cos, ada yang namanya tan. Nah, misalkan nih Bu Indah akan cari yang namanya sin C. Nah, fokusnya berarti sudutnya sudut yang di sini. Nah, ini fokus sudut yang kita cari, sin C. Pertama, kita perlu mengidentifikasi mana bagian depan dari sudut sudut C itu, mana bagian miring, mana bagian samping. Nah, fokusnya seperti ini. Kita kan punya C-nya di sini. Oh ya, di segitiga siku-siku otomatis sisi miringnya yang ini kan, yang paling panjang yaitu AC. Berarti sebut saja di sini kita tulis miring. Itu ya. Nah, tinggal kita cari mana depan, mana samping. Nah, kira-kira depannya sudut C yang mana nih? Depan, otomatis dia itu yang menghadap seret. Nah, yang menghadap berarti yang di sisi sini, maka ini disebut sebagai sisi depan. Sisanya berarti kan tinggal ini aja. Ini disebut samping. Gitu. Bisa ya? Bisa menentukan mana depan, mana samping, mana miring. Kalau miring jelas yang paling panjang di segitiga siku-siku tersebut. Kalau depan berarti depannya sudut yang kita cari. Kalau samping berarti ya sisanya. Nah, cara mencari sin C itu adalah perbandingan sisi demi sin demi. Itu ya. Nanti ada cos juga, cos C, cosami. Cara ngafalinnya gini nih. Ada tan juga, tan C misalkan berarti tan desa. Sin demi, cosami, tan desa. Nah, itu wajib kalian hafalkan. Ini wajib dihafalkan. Karena sampai nanti di UTBK pasti yang diubek-ubek ya di sini sin demi, cosami, tan desa. Setelah bisa menentukan depan samping miring, kemudian kita cari sin demi, cosami, tan desa. Nah, ada juga yang lain. Oh ya, sebelum ke sini, oh nggak apa-apa, kita bahas dulu. Ada di LKS kalian ini tulisannya CSC gitu ya, CSCC. Nah, ternyata ini tuh kebalikannya ini, 1 per sin C. Kemudian ada sekan C berarti 1 per cos C. Kebalikannya tan itu adalah cot C, 1 per tan C. Nah, berarti kalau nanti ada soal diminta untuk mencari kosekan, ini biasanya nulisnya gini ya, artinya kosekan C sama aja kalian mencari sin C, kemudian kalian balik nilainya 1 per nilai dari sin C. Yang ini sekan, yang di sini tangan, ini tangan, ini kos. Kos gitu aja ya. Ini sinus, kosinus, ini sinus. Ada kosekan, ada sekan, kotangan, tangan, kosinus dan sinus. Jadi kalau kalian sudah hafal ini, kemudian kebalikannya bisa cari nih dengan lebih mudah cara mencarinya. Oke, sampai sini semoga tidak ada halangan. Kita coba satu soal yang ada di pemantapan di LKS kalian. Nah, disitu kan ada segitiga di samping ya, udah ada segitiga ABC. Di sini 8, ini siku-sikunya ini 6 cm. Disuruh mencari, oh ya, ini ABC. Disuruh mencari nilai 12
2 sin A kali tan C. Oke, kita coba jawab ya bareng-bareng. Nah, kalau berdasarkan di LKS kalian, berarti kita kan belum punya sisi miring dari segitiga ABC ini kan. Sisi miringnya panjangnya berapa nih? Nah, note, masih ingat teorema Pitagoras? Kalau kita punya segitiga, ini panjangnya A, ini B, ini C, maka C kuadrat bisa kita cari dengan A kuadrat tambah B kuadrat, ya kan? Ini materi kelas 8 nih, kelas 8 SMP. Maka kalau kita mau mencari AC di sini, pindah ganti warna dulu. Oke, berarti kita punya AC-nya atau AC kuadrat ini ya, sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat, sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Maka AC boleh kita akar nih, 8 kuadrat itu 64, ini 36, maka sama dengan akar 100, yaitu 10 cm. Maka di sini 10 cm. Oke, sudah dapat 10 cm. Sekarang kita fokus ke sini nih, 2 sin A, berarti kita cari sin A nya dulu. Tadi kan sin A, sin tadi apa? Demi, gitu kan ya. Nah, berarti kita fokus ke segitiga yang sudutnya A. Di sini kan A ya. Ini A, ini B, ini C. Ini tadi 8, ini 6, ini 10. Oke, ini sudut A, berarti demi depannya itu adalah 6, miringnya adalah 10. Kalau kita sederhanakan, kita bagi 2 berarti 3/5. Oke, sudah dapat sin A. Sekarang ke tan C. Tan tadi apa? Tan desah. Beda lagi kan segitiganya, fokus segitiganya itu akan berubah. Kalau tadi itu di A, sekarang di C. Nah, ini C kan, berarti C itu depannya itu adalah di sini. Berarti ini depannya itu yang tadi 8, 6, 10. Berarti 8 per sampingnya. Kalau ini kan jelas miring ya, berarti sampingnya adalah 6. Kalau kita sederhanakan berarti 4/3. Oke, berarti kita sudah bisa jawab 2 sin A kali tan C itu akan sama dengan 2 kali 3/5 dari sini tadi kali 4/3. Nah, tinggal coret-coret ya, ini coret, berarti kita punya 8/5. Jadi jawabannya adalah 8/5. Oke, sampai sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Nanti tunggu tugas yang Ibu Indah kirim. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 지금